Awal mula kamu memulai usaha percetakan, seringnya kamu ingin segera bisa untuk mencetak berbagai macam produk cetak. Tetapi, kamu terpaku pada penggunaan tinta art. Harus tinta art. Kalau boleh aku tebak, kamu bakal ngalamin yang namanya stres. Stres karena sibuk mencari informasi tinta merek apa yang sesuai untuk printermu, tinta merek apa yang berkualitas. Kamu bakalan sibuk coba tinta ini, coba tinta itu, sibuk coba kertas ini, coba kertas itu, yang ujung-ujungnya nanti printermu kok jadi gini, printermu kok jadi gitu. Pokoknya saat kamu menjalani usahamu dalam usaha percetakan, langkahnya jadi ribet, jadi repot. Nah, gini. Aku bakal kasih tahu kamu referensi mesin cetak dan juga media cetak yang bisa buat cetak berbagai macam produk walaupun hanya menggunakan tinta original, khususnya tinta dye. Itu ya. Tapi sebelum itu, yuk kita intro dulu. Hai sahabat Haragami, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Aku Haragami izin masuk. Menjalankan usaha percetakan itu sebenarnya sederhana. Hanya saja salah satu yang bikin kamu ribet adalah idealismemu yang terpaku harus menggunakan tinta art. Aku pun awalnya juga begitu. Memang secara umum itu tinta art dikenal lebih awet, lebih berkualitas dibandingkan dengan tinta original, khususnya tinta dye. Tapi pada cuplikan videoku ini, aku hanya menggunakan tinta dye. Tapi coba deh lihat, hasil fotonya, hasil cetaknya bisa diobok-obok sama air. Gila nggak tuh? Nah, nanti akan kita bahas. Yuk kita bahas mesin cetak dan juga media cetak yang pakai tinta original, khususnya tinta dye, tapi bisa buat cetak berbagai macam produk. Nah, yang pertama, yaitu pembahasan tentang mesin cetaknya dulu ya. Mesin cetak ini kamu bisa pakai printer second, bisa pakai printer baru, mau pakai merek apapun juga bisa. Tapi karena ini adalah percetakan skala rumahan, yang penting itu ink tank dan juga asalkan masih bisa untuk cetak. Aku sendiri pakai printer seri Epson L5290. Tentunya dengan tinta original, dengan tinta dye. Alasannya apa bang? Ya gini, yang pertama yang menjadi pertimbangan yaitu sudah pasti bisa print, scan, dan copy, dan juga ada ADF-nya, dimana ini akan sangat membantu ketika kita diharuskan untuk fotokopi untuk ukuran F4. Nah, yang kedua, untuk resolusi cetak gambarnya sudah sangat tinggi, sudah bagus. Yang ketiga, tinta orinya terjual bebas. Jadi kamu mau beli di online ada, carinya itu gampang, mau offline juga ada, gampang. Harganya juga relatif sama semua, tergantung daerah kalian masing-masing. Dan yang terakhir, yang keempat, ini aku rasa cukup oke untuk usaha fotokopi atau percetakan pemula. Lanjut yang kedua, yaitu tentang media cetak. Media cetak ini nanti aku pilihkan berbagai macam kertas yang bisa dimaksimalkan
menggunakan tinta original, khususnya tinta dye, sehingga hasilnya bisa untuk mengimbangi produk-produk yang menggunakan tinta art. Yang pertama itu kertas HVS dengan ukuran A4 dan juga F4. Kamu boleh pakai merek apapun itu. Nah, ini masih masuk kategori kertas yang umum. Yang kedua, aku pakai kertas BC. Ini juga ukurannya A4 dan juga F4. Merek apapun juga boleh, karena ini juga masih masuk kategori kertas umum. Nah, yang ketiga, ini udah masuk kategori khusus buat saya. Aku pakainya kertas linen Jepang. Mungkin tidak terlihat dari gambar kamera, tapi ini kurang lebih punya tekstur. Itu ciri-ciri utamanya, dia punya tekstur. Nah, tekstur yang di depan lebih kasar, yang di belakang lebih halus. Kalau ini hanya aku khususkan untuk penggunaan cetak sertifikat. Nah, yang keempat, aku menggunakan kertas foto glossy 115 GSM. Ini salah satu trik yang aku gunakan karena ini sebagai percetakan skala rumahan yang menggunakan tinta original, khususnya tinta dye. Kertas ini aku gunakan sebagai alternatif pengganti kertas art paper. Jadi semua produk yang menggunakan kertas art paper, aku ganti menggunakan kertas ini. Itu ya. Tanpa dilaminasi, baru kertasnya tok aja udah hasilnya terang. Ayamnya kelihatan jelas banget tuh. Ini belum dilaminasi aja udah sejelas ini nih. Terang ini. Tuh, tajam-tajam. Yang kelima, yang aku gunakan adalah kertas foto glossy 230 GSM. Nah, ini juga trik bagi percetakan rumahan yang menggunakan tinta original, khususnya tinta dye. Aku menggunakan ini sebagai alternatif pengganti kertas art karton. Jadi semua produk yang menggunakan kertas art karton bisa pakai kertas ini. Gitu ya. Cuma ada catatannya, merek apapun ini boleh, asalkan diusahakan itu yang belakangnya juga polos, sehingga tidak mengganggu hasil produk cetakmu. Gitu. Yang keenam ini adalah kertas foto silky. Di mana kertas ini triknya adalah
yang aku gunakan sebagai kertas khusus cetak foto, hanya produk cetak foto saja. Yang ketujuh, ini juga termasuk kategori khusus, yaitu aku pakai kertas stiker glossy dan juga stiker matte atau inkjet atau doff. Itu ya. Nah, catatannya gunakan yang di bawah 120 gsm. Jadi 120 gsm ke bawah. Karena apa? Karena yang ukuran 120 gsm ke bawah itu masih memungkinkan untuk media tempel yang agak melengkung. Sedangkan yang di atas 120 gsm itu biasanya hanya ideal untuk ditempel di media yang datar. Itu ya. Catatannya, aku menggunakan yang stiker matte inkjet atau doff ini untuk desain-desain yang menggunakan detail lebih, seperti cetak gambar makanan ataupun gambar manusia. Nah, dan juga untuk cetakan yang perlu ditulis pakai pulpen di atas kertasnya tersebut. Nah, yang terakhir, yang ke-8, aku menggunakan kertas stiker vinil. Di mana stiker vinil ini kertasnya yang sudah didesain kompatibel untuk tinta original, khususnya tinta dye. Ada yang seperti ini, glossy, biasa, white. Terus nanti juga ada varian yang seperti ini, transparan, terus silver, gold, dan juga ada yang hologram. Ini semua udah didesain untuk anti air dan juga kompatibel bagi tinta original, tinta dye. Nah, ini aku ada contohnya, di mana salah satu kelebihan dari vinil yang aku gunakan itu tidak mudah sobek gitu ya. Nah, itu dia semua media cetak yang aku gunakan yang bisa maksimal digunakan dengan tinta original, khususnya tinta dye untuk percetakan skala rumahan. Tapi sebagai catatan, mungkin kertas nomor 3 sampai nomor 8 itu tidak terjual dengan bebas. Jadi nanti aku bisa bantu kamu untuk mendapatkannya. Jangan lupa untuk sering-sering cek link di bawah video ini, atau bisa kamu tinggalkan komentar di kolom komentar. Nanti akan aku bantu untuk informasinya. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe dan terus ikuti video-video dari channel ini untuk referensi seputar dunia percetakan. Nah, sekian dari saya dan terima kasih. Arigato.